warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Keputusan Partai Keadilan Sejahtera untuk mencalonkan Anies Baswedan satu paket dengan Sohibul Iman sebagai pasangan gubernur dan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pilkada di Jakarta itu ternyata membuat partai-partai lain yang juga berencana mengusung Anies Baswedan menjadi gerah dan tidak nyaman. Seperti dikatakan oleh politisi dari Partai Nasdem Jakarta ini, Bestari Barus, yang saya baca di detik.com, dia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh PKS ini sangat tidak jelas dan membingungkan ya, karena sebelumnya kan DPP PKS sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur, tapi kemudian DPP menyatakan bahwa yang mereka akan usung menjadi gubernurnya itu ada calon gubernurnya adalah Sohibul Iman. Nah, tapi sekarang belakangan kemudian dimunculkan bahwa Sohibul Iman digeser posisinya menjadi wakil gubernur dan Anies menjadi gubernurnya. Jadi satu paket begitu. Tapi tetap saja putusan dari PKS ini dianggap rupanya semacam fait accompli, bahkan ini bukan hanya fait accompli, ini terkesan bahwa PKS itu serakah. Sebab kalau seperti dikatakan oleh Bestari Barus kan bagaimanapun juga Anies Baswedan itu identik dengan PKS, dan hal itu terlihat dari perolehan suara PKS yang naik terutama di Jakarta dan sekarang menjadi partai pemenang pemilu. Jadi mereka juga sekarang sudah dapat ketua DPRD karena memang aturannya seperti itu ya, Undang-Undang MD3 mengatur partai yang memperoleh suara atau memperoleh kursi terbanyak itu menjadi ketuanya. Ini ketua di DPRD Jakarta. Kalau sekarang dia memaksakan juga Sohibul Iman menjadi calon wakil gubernurnya, ya ini apalagi kalau bukan serakah namanya ya, karena itu berarti satu paket. Anies gubernurnya yang identik dengan PKS, kemudian wakil gubernurnya Sohibul Iman, dan ketua DPRD-nya nanti juga diambil oleh PKS karena mereka suaranya terbanyak. Nah, memang ini saya kira wajar ya kalau kemudian banyak yang terkejut, karena Nasdem ini meskipun belum menyatakan akan mendukung Anies Baswedan kan juga diduga keras ini akan menjadi salah satu pengusung Anies Baswedan, karena dari rekomendasi yang diajukan oleh DPW Nasdem Jakarta, mereka juga mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta, meskipun ada dua nama lainnya, ada yakni tiga orang jadinya, ada Anies Baswedan, ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni, dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andrino. Nah, tapi Wibi Andrino menyatakan bahwa yang prioritas itu adalah Anies Baswedan dan Ahmad Saroni, sementara dia itu ya hanya untuk menampung aspirasi dari para pendukung lah di Jakarta gitu ya, aspirasi kader. Dan belakangan Ahmad Saroni sendiri menyatakan dia juga tidak akan maju pada pilkada Jakarta ini, kecuali kata dia kalau berhadapan dengan Ridwan Kamil, kata dia dia siap maju, dan kata dia pasti gampang lah kalau mengalahkan Ridwan Kamil. Itu saya kira bercanda ini ya, pernyataan dari Ahmad Saroni itu. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita lihat usulan tiga nama itu, ya peluangnya memang Anies yang akan diusung oleh Nasdem gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada PDIP. PDIP itu juga tanda-tandanya sangat kuat bahwa mereka juga akan mengusung Anies Baswedan, karena DPD PDIP Jakarta juga sudah mengusulkan nama Anies Baswedan bersama 9 orang lainnya. Artinya ini Anies itu termasuk dalam list itu, dan kalau lihat nama-nama yang diusung itu kelihatannya ya kemungkinan besar Anies yang akan diusung oleh PDIP. Tentu saja PDIP kan ingin punya bargaining dong. Begitu juga dengan Nasdem. Itu yang saya kira yang dimaksud oleh Bestari Barus. Kalau sudah di fight accompli seperti ini oleh oleh PKS, ada kemungkinan nanti yang lain juga bisa mundur. Tapi kalau dalam bahasanya Bestari Barus, bukan partai-partai lain itu mundur, tapi justru PKS yang akan ditinggalkan oleh partai-partai pengusung Anies lainnya, begitu ya. Karena rasanya kalau kemudian PDIP juga memutuskan untuk mendukung Anies,
mereka tidak mungkin begitu saja menyetujui permintaan dari PKS begitu ya untuk memasangkan calonnya. Memang ada pemikiran bahwa ya kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman itu ceruknya terlalu kanan banget gitu, tidak memperlebar ceruk. Tapi kalau dipasangkan dengan kader yang diusung oleh PDIP itu mungkin akan ada nilai tambah karena itu bisa menarik ceruk pemilih nasionalis yang menjadi basis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara Nasdem saya kira mungkin tidak akan terlalu memaksakan, tetapi mungkin merasa nggak nyaman juga kalau belum sudah di fight accomplish semacam itu. Karena dengan mematok pasangan calon wakil gubernurnya dari PKS, yaitu membuat ruang negosiasi partai-partai lain dengan PKS jadi tertutup kan begitu ya. Nah, sebaiknya kata Bestari Barus seperti pada Pilpres lalu. Jadi siapa yang akan dipilih menjadi calon wakil gubernurnya diserahkan saja kepada Anies. Kata dia itu jauh lebih menarik, sama seperti pada Pilpres lalu. Jadi siapa yang akan jadi calon wakil presidennya pada waktu itu yang menentukan Anies Baswedan. Nah ini saya kira jadi kalkulasinya menjadi sangat menarik ya, karena dengan cara semacam ini nanti sesungguhnya kalau memang benar seperti dikatakan oleh Bestari Barus bahwa ini dia bisa ditinggalkan oleh partai-partai pengusung Anies Baswedan lainnya, ya ini menjadi pelik gitu ya, karena kalau PKS sendirian saja yang mengusung Anies Baswedan kan tidak cukup ya kursinya gitu. Satu paket dari PKS mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman begitu. Tetapi saya kira mungkin ini Bestari Barus itu agak berlebihan juga kalau kemudian menilai bahwa PKS kemungkinan tidak dapat partner koalisi gitu. Yang terjadi mungkin PKS tetap akan dapat partner koalisi, tapi ya tidak cukup besar karena ini PKB yang paling awal menyatakan untuk mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur itu sudah menyatakan bahwa mereka bisa menerima PKS itu kalau mencalonkan wakil gubernurnya dari kader mereka, tapi dengan syarat Anies tidak boleh menjadi kader PKS gitu. Jadi artinya buat PKB oke, nggak apa-apa Anies sebagai gubernurnya, kemudian wakil gubernurnya itu dari PKS dalam hal ini Sohibul Iman, tetapi harus dengan catatan bahwa Anies tidak menjadi kader. Kan sebelumnya ada usulan semacam itu ya, usulan dari PKS yang disampaikan oleh juru bicaranya Muhammad Iqbal menyatakan bahwa PKS masih terbuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan dengan pilihannya tadi itu, Anies Baswedan menjadi kader PKS atau wakilnya itu dari wakil gubernurnya, calon wakil gubernurnya adalah dari PKS. Jadi ada pilihannya semacam itu. Anies menjadi tetap diusung menjadi gubernur dan artinya melepaskan opsi PKS bersedia melepaskan opsi wakil gubernur asal Anies Baswedan menjadi kader gitu ya. Jadi artinya basis representasinya tetap di Anies. Sementara calon wakil gubernurnya silakan dari partai lain. Tapi kalau dengan posisi sekarang ini Anies menjadi gubernurnya dan kemudian dipatok bahwa harus PKS menjadi wakil gubernurnya dalam penilaian Bestari Barus tadi itu semacam fight accompli atau PKS selalu serakah karena Anies itu identik dengan PKS. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bestari Barus tidak terlalu berlebihan. Memang ya selama ini Anies itu identik dengan PKS. Barangkali karena perjalanan panjang kebersamaan mereka mulai dari pilkada di Jakarta dan kemudian berlanjut presiden kemarin dan juga lebih pada preferensi politiknya gitu ya. Anies itu selalu dicitrakan sebagai basis pemilihnya adalah Muslim kanan gitu ya. Padahal sesungguhnya kan Anies sendiri ya kalau kita lihat meskipun backgroundnya keluarganya dari politisi Islam jadi seperti keluarganya adalah dari Masumi, tetapi Anies sendiri kan juga tidak pernah mendeklar bahwa dia kemudian merupakan penerus gerakan-gerakan partai Islam seperti halnya yang teman-teman sekarang yang bergabung di Partai Masumi Ribon atau kemudian PBB juga yang sebenarnya itu juga merupakan kelanjutan dari Masumi gitu. Oke lah, tetapi saya kira itu kan persepsi gitu. Bagaimana dengan Aniesnya sendiri?
Nah, Aniesnya sendiri ketika kemarin itu Presiden PKS menyampaikan bahwa mereka mendukung dia berpasangan dengan Sohibul Iman, itu langsung memberikan responnya. Anies menyampaikan itu melalui media sosialnya karena pada waktu itu dia sedang berada di luar negeri dan dia menyatakan terima kasih dan akan setelah kembali ke Indonesia dia akan membicarakan ini lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu, tidak disebutkan di mana Anies berada, tapi kalau lihat tulisan di belakangnya kelihatannya Anies ini sedang berada di Spanyol atau negara-negara yang menggunakan bahasa Spanyol gitu. Kalau negara-negara menggunakan bahasa Spanyol ya kebanyakan ini ada di daerah Amerika Selatan. Tetapi balik lagi kepada persoalan tadi, kalau melihat langkah PKS sekarang ini dan juga respon dari Anies dan respon PKB, tampaknya memang ini Anies kemungkinan besar yang sudah sepakat dengan pilihan dari PKS untuk mengusung dia itu bersama dengan Sohibul Iman. Tetapi meskipun tadi belum diucapkan secara eksplisit ya oleh Anies Baswedan. Tetapi kalau tadi bahwa dikhawatirkan dengan keputusan PKS itu PKS akan ditinggalkan partai koalisi yang akan mengusung Anies, ya saya kira mungkin kekhawatiran itu berlebihan karena PKB sendiri sudah menyatakan sepakat dengan syarat Anies tidak menjadi kader PKS. Nah, di luar itu kan berarti yang tersisa di mana? Nasdem dan PDIP misalnya begitu ya. Kalau mereka kemudian tidak sepakat dengan cara PKS yang mematok paket gitu, pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Kalau dilihat dari jumlah kursinya, sebenarnya Nasdem dan PDIP itu bisa mengusung sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Cukup kursinya. PDIP punya 15 kursi, sementara Nasdem punya 11 kursi, 26. Jadi lebih dari cukup ya, dengan syarat 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Tapi persoalannya siapa yang akan diusung gitu ya. Kalau kita menyimak kemarin pernyataannya Pak Surya Paloh itu yang ditanya soal kemungkinan Nasdem itu mengusung Anies Baswedan, yang dia menyatakan bahwa dia mendengar informasi dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa ya elektabilitas Anies itu paling tinggi. Jadi kata dalam bahasa Pak Surya Paloh, ini capek ini kalau orang berhadapan dengan Anies karena dia surveinya selalu nomor 1. Ini kan menyiratkan bahwa Pak Surya Paloh tahu bahwa peluang Anies untuk menang pada pilkada Jakarta itu kemungkinan sangat besar begitu ya. Jadi rasanya kalau dia kemudian juga men-challenge gitu dengan membentuk koalisi sendiri, mengusung kandidat yang lain untuk menghadapi Anies, saya kira kok nggak mungkin diambil langkah semacam itu. Jadi kalau muncul pernyataan dari Bestari Barus tadi ya semacam ketidakpuasan saja, dan apalagi kan dia juga bukan yang memutuskan begitu. Begitu halnya juga dengan PDIP. Kalau PDIP ngotot misalnya menolak mendukung Anies berpasangan dengan Sohibul Iman, pertanyaannya kemudian PDIP mau bergabung dengan siapa gitu, dengan berkoalisi dengan partai mana, karena dia juga tidak cukup untuk maju sendirian gitu. Apakah mungkin dia bergabung dengan koalisi 02 yang kita belum tahu siapa yang akan diusung begitu ya. Rasanya juga tidak mungkin gitu. Dan dengan situasi sehari ini kalau kemudian Anies menyatakan yes setuju dengan usulan dari PKS, ya berarti Anies dipastikan akan maju pada pilkada Jakarta. Dan ini membuat peta di koalisi 02 ini juga yang tadinya berharap agar Ridwan Kamil mau maju menandingi Anies Baswedan bisa berantakan. Dipastikan kalau hal itu terjadi, Anies pasti dapat tiket, ya Golkar akan menarik pencalonan Ridwan Kamil dari Jakarta dan memilih dia untuk
mencalonkan Ridwan Kamil itu di pilkada Jabar yang peluang menangnya lebih besar. Saya kira ini dinamika yang terjadi hari-hari ini ya hanya semacam luapan-luapan emosi sesaat, tapi nanti saya kira ketika partai-partai koalisi ini sudah bertemu lebih serius, membahas bersama dengan Anies Baswedan, mungkin akan ada titik temu. Hanya saja memang sekarang ini tidak mudah ya di Jakarta ini untuk membentuk poros-poros baru, tapi seperti saya sebutkan tadi, mungkin dari sisi kursinya cukup, tapi dari sisi kandidat itu yang jadi persoalan. Karena itulah ketika kemarin orang banyak terkejut ketika PKS mengumumkan pencalonan Sohibul Iman sebagai calon gubernur yang diusung oleh PKS, karena sekali lagi kita penting tekankan bahwa soal pilkada ini bukan soal hanya mesin politik yang cukup kuat dan solid, bukan hanya soal jumlah kursi yang mereka miliki di DPRD, tetapi adalah soal kandidat. Dan dalam soal ini untuk Jakarta ya sampai saat ini Anies masih belum tertandingi. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.